Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM adalah kezaliman. Kenapa? Pertama, korbannya kebanyakan adalah rakyat kecil yang merupakan kalangan menengah ke bawah, seperti tukang becak, angkutan umum, ojek, ojol, dan sebagainya. Kedua, naiknya harga BBM dikeluarkan pemerintah ketika masyarakat belum pulih betul dari keterpurukan COVID-19. Ketiga, harga BBM di luar negeri justru sedang anjlok. Kita malah naik, kan aneh. Keempat, karena BBM adalah komoditas vital, pasti bakal berimbas kepada seluruh komoditas lain, termasuk kebutuhan pokok. Kelima, katanya lagi masa sulit, tapi kok tetap ngotot ngelanjutin proyek mercusuar seperti IKN dan kereta cepat Bandung-Jakarta, padahal tidak berkaitan langsung dengan kepentingan dan kemaslahatan rakyat. Keenam, kompensasi BLT BBM yang dikeluarkan pemerintah juga tidak wajar dan tidak sebanding dengan keuntungan yang mereka sedot melalui harga BBM yang ada sekarang. Ketujuh, pemerintah juga terkesan seperti tidak pernah serius untuk melakukan efisiensi anggaran. Belum lagi kalau kita bahas kebocoran anggaran akibat korupsi para pejabat negara yang makin masif. Jika kita melihat kembali berdasarkan ketentuan syariat Islam, BBM dan energi lainnya hakikatnya adalah milik rakyat. Rakyatlah pemilik BBM, juga energi dan segala sumber daya alam yang depositnya melimpah, bukan pemerintah. Pemerintah hanya berwenang untuk mengelola semua milik rakyat tersebut. Hasilnya tentu seluruhnya dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk BBM dan energi yang murah harganya. Negara tidak boleh berdagang dengan rakyat, apalagi mencari untung sebesar-besarnya dengan memperdagangkan barang-barang yang sejatinya adalah milik rakyat seperti BBM, listrik, gas, dan lain-lain. Perihal ini tercantum pada sejumlah hadis yang salah satu di antaranya terdapat pada riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Al-muslimuna syuraka'u fi thalath, fil ma'i wal kala'i wan nari wa thamanuhu haram." Kaum muslimin berserikat dalam 3 perkara: air, padang rumput, dan api. Harganya adalah haram. Berdasarkan hadis barusan, jelas bahwa ketiga jenis sumber daya alam ini adalah milik umum. Namun tak hanya air, padang rumput, atau api, semua sumber daya alam yang menjadi kebutuhan masyarakat secara luas adalah milik umum. Kenapa? Alasannya pernah diceritakan dalam suatu hadis bahwa suatu ketika Nabi SAW pernah didatangi oleh Abyad bin Hamal. Ia mendatangi Nabi dengan maksud untuk meminta tambang garam agar diberikan kepadanya. Singkat cerita, Nabi SAW mengizinkan tambang garam itu diberikan kepada Abyad bin Hamal. Namun tak lama setelah itu datang seorang sahabat lain mengatakan kepada Rasulullah bahwasanya yang telah beliau berikan kepada Abyad bin Hamal barusan ibarat sesuatu yang seperti air mengalir. Akhirnya setelah mendengar itu, Nabi SAW pun menarik kembali tambang yang telah ia berikan kepada Abyad bin Hamal tadi. Dalam syaratan hadis barusan sangatlah jelas bahwa kita bukan hanya berserikat atas air, padang rumput, atau api saja, tetapi juga berserikat atas seluruh barang tambang. Sebab larangan tersebut berdasarkan ilat atau alasan yang disebutkan dengan jelas pada hadis barusan, yakni seperti air yang mengalir. Artinya, semua barang tambang yang jumlah depositnya melimpah seperti air yang mengalir haram dimiliki oleh individu atau diprivatisasi, termasuk oleh swasta, apalagi asing. Maka wajar jika kita temui sebuah kaidah fikih yang mengatakan, kullu makana mimma rafiqil jamaah kana milkiyatan ammah, bahwa setiap benda atau barang yang menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat secara luas adalah milik umum. Maka di dalam Islam, peran kepala negara haruslah memberikan akses atas kepemilikan umum kepada semua rakyatnya, tak peduli miskin ataupun kaya. Klaim pemerintah bahwa subsidi BBM selama ini salah sasaran karena banyak dinikmati oleh orang-orang kaya adalah alasan yang bertentangan jika kita tinjau dengan kacamata syariat. Sebabnya, miskin ataupun kaya, masyarakat tetap memiliki hak yang sama untuk menikmati semua kekayaan alam. Ingat, menikmati, bukan memiliki, oke? Kita lanjut. Dalam sistem Islam, kepemilikan umum seperti ini juga harus dikelola oleh negara untuk kepentingan publik. Negara boleh memberikan kepada rakyat dengan harga cuma-cuma atau menetapkan harga murah yang hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Sebab negara cuma mewakili masyarakat untuk mengelola barang tersebut, bukan mengambil keuntungan sebesar-besarnya, apalagi membisniskannya kepada rakyat. Jadi, kesimpulan dari paparan barusan jelas bahwa kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM, apapun alasannya, wajib ditolak. Inilah alasan rasional mengapa negeri ini harus diatur berdasarkan syariah Islam. Karena bangsa ini telah terbukti mengalami berbagai kesengsaraan di dalam sistem kapitalis, sekuler, dan liberal. Seharusnya
Sebagai negara yang bermayoritas muslim, kita lebih mengedepankan syariat untuk mengelola BBM dan energi, sekaligus seluruh sumber daya alam milik rakyat. Tapi apakah mungkin? Tampaknya mustahil selama negeri ini masih menerapkan sistem kapitalisme sekuler liberal.